Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang kita pelajarin hari ini, akan membuat hati kita terus semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Karena menjadi percuma saja kita ini menjadi orang Kristen yang rajin ibadah, tetapi kelakuan kita tidak pernah berubah. Karakter kita tambah buruk dan tambah jahat. Semakin hari kita kenal Tuhan, harusnya semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya berdoa hatimu semakin hari semakin dikerjakan oleh kebenaran firman Tuhan. Hatimu semakin hari semakin dimurnikan, hidupmu semakin memiliki makna dan arti. Bapak Ibu, yang pertama kali dihakimi itu adalah rumah Allah sendiri. Siapa rumah Allah? Dan Bapak Ibu dan saya adalah sebagai baitnya Allah. Yang pertama kali akan dihakimi di 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri. Yang harus pertama-tama dihakimi. Rumah Allah itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Kita ini menjadi baitnya Roh Kudus. Yang pertama-tama akan dihakimi Tuhan. Makanya jangan pernah berharap orang lain diubah Tuhan kalau dirimu sendiri tidak berubah. Bagaimana mungkin kita bisa mengubah lingkungan sekitar kita, tapi kita sendiri kelakuannya busuk, bejat, dan jahat. Bagaimana kita pingin pasangan hidup kita diubahkan, sedang karakter kita itu buruk sekali. Bapak Ibu, gereja Tuhan yang harus dihakimi. Makanya sebelum dihakimi, kita harus didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita malah kena murka Tuhan. Jangan sampai kita ditimpakan bencana dan malah petaka. Tapi kalau kita ini nempel sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, belajar ngoreksi hati kita dengan Tuhan, hidupmu semakin hari semakin berubah. Banyak orang Kristen rajin ibadah, rajin ikut kebaktian ABCDEFGH, tapi karakternya tambah buruk, tambah jelek. Kalau sudah seperti itu, perlu bertobat dan sadar diri. Banyak orang terlibat pelayanan, tetapi hatinya busuk dan jahat, itu pun harus bertobat. Kalau karakter kita ini buruk dan jelek, motivasi hati kita ini jahat di hadapan Tuhan, Tuhan akan hakimi loh. Tuhan mau dapatin hati kita ini murni dan suci, berkenan di hadapannya. Karena Alkitab katakan kita harus mempersembahkan tubuh kita ini sebagai korban, sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu namanya ibadah yang sejati. Banyak orang ngikutin ibadah yang legalistik, ibadah yang agamawi, tetapi tidak memberi hidupnya, pikirannya, perasaannya menjadi korban yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa nyembah Tuhan? Bagaimana mungkin bisa berdoa kalau mulutnya najis, pikirannya kotor, hatinya penuh sampah? Nah, itu harus dikuduskan oleh darah Yesus. Saya berdoa setiap hari Bapak Ibu memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kalau engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, engkau mesti bangun hubungan setiap hari. Dan sebelum engkau membangun hubungan, engkau mesti beresin hatimu. Jangan sampai didapatin sampah. Dan tidak mungkin kita baru melakukan dosa, terus kita nyembah Tuhan. Ya, kita mesti beresin hati kita dulu. Bagaimana mungkin kita baru maki-maki orang, baru kita ribut dengan pasangan kita, terus kita tanpa salah dan dosa, terus kita nyembah Tuhan. Nah, sebelum kita bangun keintiman, sebelum kita nyembah, setelah kita bikin masalah, kita harus beresin hati kita dulu di hadapan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu setiap hari membangun keintimanmu dengan Tuhan, harusnya kan hidupmu menaik level dari iman satu kepada iman yang lain. Bukan hari ini berdosa, besok bertobat, melakukan dosa lagi, bertobat lagi, melakukan dosa lagi. Lah, kapan kita beranjak dewasa? Kapan kita beranjak menyenangkan hati Tuhan kalau kita terus jatuh di dalam dosa yang sama, jatuh dalam pelanggaran yang sama? Kekristenan itu arahnya berjalan, hari demi hari berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Hari demi hari semakin diubahkan, hari demi hari berjalan dari kekudusan kepada kekudusan, dari kesucian kepada kesucian, semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Kalau masih kompromi dengan dosa, masih hidup dalam kenajisan, kekotoran, kepalsuan, motivasi jahat, artinya engkau masih kompromikan tubuhmu menjadi tubuh yang melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Hari ini, meski sadar diri, Bapak Ibu, ini loh yang di dalam ini, yang orang nggak lihat, yang tahu hanya diri kita dengan Tuhan, dan orang lain nggak pernah tahu itu yang perlu diberesin itu.
Itu yang perlu diberesin. Banyak orang ya hanya mementingkan di penampilan luarnya. Oh, kelihatannya kudus, kelihatannya baik, rajin memberi. Oh, luar biasa. Dia murah hati, penuh senyum. Tapi kalau engkau hidupmu dalam dosa, hidupmu dalam perjinahan, hidupmu dalam kumpul kebo, hidupmu dalam kenajisan, hidupmu dalam kepahitan, tetap saja engkau tidak mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang kudus, berkenan, dan sempurna di hadapan Tuhan. Itu pun tidak berkenan, Bapak Ibu. Kalau ingin ya, orang lingkungan kita ini berubah, kita sendiri yang perlu berubah dulu. Kalau ingin pasanganmu yang bejat, rusak itu berubah, engkau sendiri yang ngambil keputusan harus berubah. Gereja Tuhan harus memberi dampak. Gereja Tuhan harus memberi nilai lebih, nilai kerajaan Allah. Baru kalau ada nilai kerajaan Allah yang dihidupin, orang di sekitarmu akan menikmatin kasih karunia Tuhan, menikmatin hadirat Tuhan, menikmatin nilai kerajaan Allah. Dan itu akan dilihat orang akan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa kita, gereja Tuhan, memberi dampak. Tapi kalau gereja Tuhannya itu bejat, gereja Tuhannya tamak, rusak, penuh kenajisan, penuh kepalsuan, penuh kekotoran, bagaimana mungkin orang di sekitar kita diberkati dengan kelakuan kita yang bejat dan rusak, tidak berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, gereja Tuhan harus ngambil keputusan, bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam kebenaran, hidup mencintai Tuhan, hidup dalam kesucian, komitmen, setia, memiliki kemurnian hati. Kalau tidak, hidupmu akan hancur. Sekalipun kau jadi orang Kristen, sekalipun kau terlibat pelayanan, tidak memiliki dampak apa-apa. Makanya banyak orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, bertahun-tahun pelayanan, bertahun-tahun katanya rajin ibadah, tapi hidupnya nggak memberi dampak apa-apa. Orang ikut Tuhan itu semakin hari semakin dibawa dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain, from glory to glory. Tidak mungkin Tuhan nggak tambahkan hikmat, tidak mungkin Tuhan nggak tambahkan pengetahuan, tidak mungkin Tuhan nggak tambahkan pengaruh. Hidupmu mempengaruhi banyak orang. Makanya hari ini kita mau koreksi hati kita masing-masing sampai kedalaman batin kita ini loh. Perjalanan kekristenan kita itu seperti apa di hadapan Tuhan? Karena orang dunia melihat dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan setiap hari, benar-benar mencerminkan, menghidupi nilai kerajaan Allah, atau malah sebaliknya, menghidupi nilai dunia, bahkan kelakuan karakter kita bejat dan busuk. Bapak Ibu, gereja Tuhan hari ini harus ngambil keputusan, mencintai Tuhan lebih dari apapun, menomorsatukan lebih dari apapun. Tuhan yang harus jadi satu-satunya yang memerintah dalam hidup kita. Banyak orang diperintah oleh dirinya sendiri, diperintah oleh egonya, diperintah oleh hawa nafsunya, sehingga hidupnya bukan tambah baik, tambah rusak, tambah bejat, tambah ngawur sekali, penuh dengan kedagingan. Kalau kekristenan itu kedagingan dia, tinggal tunggu waktu engkau ketemu murka Tuhan. Hari ini kelihatannya baik-baik saja, tapi kau melakukan segala sesuatu semaumu sendiri, seenak perutmu sendiri, tanpa peduli dengan Tuhan, tanpa mikirin perasaan Tuhan. Kamu jalan semaumu sendiri. Ujungnya engkau akan ketemu murka Tuhan. Bapak Ibu, kita ini bisa kelihatan rohani, bisa datang ke gereja, mukanya sembab semua karena pujian penyembahannya menyentuh hati, nangis. Tapi kalau engkau gak bertobat, percuma loh. Percuma dan sia-sia. Engkau kalau nggak bertobat, tinggal tunggu murka Tuhan datang dalam hidupmu. Bapak Ibu, Tuhan itu baik, ya. Tapi Tuhan juga punya dua sisi yang berbeda. Dia ada kebaikannya, dia juga ada murka Tuhan. Kalau cawan murka itu sudah genap, pasti akan ketemu hukuman Tuhan. Makanya selama Bapak Ibu dengar firman ini, dan engkau masih hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mulai bertobat, ambil keputusan. Rumah Tuhan yang akan pertama kali dihakimi. Nah, kita dihakimi harusnya didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan malah ketemu murka Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu, semakin hari semakin kau komitmen dengan Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Harus. Kita akan lihat Bapak Ibu, dari semua yang kita perbuat hari ini, dari semua yang kita lakukan suatu hari, firman yang akan menghakimin kita. Jadi, apa yang kita lakukan sesuai dengan firman apa tidak? Kita perbuat itu sesuai dengan firman apa tidak? Yang kita lakukan sesuai dengan firman apa tidak? Coba sekarang kita akan buka di Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya,
Kalau kita menolak firman Tuhan, kita menolak kebenaran firman Tuhan, kita menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, apa hakimnya? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Firman, kebenaran yang Bapak Ibu dengar dan Bapak Ibu nggak lakukan, firman itu suatu hari akan menghakimi hidupmu. Loh, kamu udah dengar firman kok, kenapa kamu nggak lakukan? Kamu disuruh hidup kudus, kenapa kamu hidup dalam kenajisan? Kamu disuruh hidup suci, kenapa kamu berzina? Kenapa kamu kumpul kebo? Bukankah firman harus menghormati pernikahan? Bukankah firman harus berbicara tentang kesucian? Tapi kenapa selama engkau dengar firman dan kamu nggak pernah lakukan? Firman itu suatu hari akan menjadi hakim atas hidupmu sendiri. Bapak Ibu, semakin kita kenal firman, semakin kita kenal kebenaran, harusnya hidup kita semakin dimerdekakan. Dan semakin ngerti kebenaran, semakin hidup kita diubahkan. Tapi banyak orang, banyak dengar khotbah, banyak dengar pengajaran, sudah ikut seminar, sudah merenungkan firman, dengerin khotbah di YouTube, dengerin khotbah di IG, dengerin khotbah di medsos. Tapi engkau denger tok, tapi hidup enggak berubah. Firman yang kamu dengerin suatu hari akan menjadi hakimmu. Tidak heran nanti banyak orang ya. Alkitab akan katakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah aku ini melakukan A, B, C, D, E, F, G, H? Tetapi orang yang melakukan kehendakku. Nyala engkau semua orang dari hadapku karena engkau pembuat kejahatan. Kenapa disebut pembuat kejahatan? Melakukan semua yang dia mau, diinginin bukan sesuai dengan kehendak kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, semua firman yang Bapak Ibu dengar, semua firman yang Bapak Ibu baca, semua firman kebenaran yang Bapak Ibu renungkan, suatu hari firman itu akan menjadi hakimmu pada akhir zaman. Hari ini kita mesti ngikutin kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen ya harus ngikutin firman, tidak bisa kompromi lagi. Alkitab katakan apa? Hidupin saja, tidak perlu kompromi. Kalau kamu kompromi, kamu sebenarnya memberi separuh hatimu kepada setan. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan loh. Kita harus mengabdi kepada satu Tuhan, namanya Yesus Kristus sendiri, Allah yang maha perkasa, Allah yang luar biasa. Kalau di sisi lain kita nyembah Mamon, di sisi lain kita ngikutin cara dunia, di kaki yang sebelahnya lagi ngikutin Tuhan. Di hari Minggu kamu kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah, tapi dari Senin sampai Sabtu kelakuanmu bejat, nipu, jahat, munafik, palsu, sama saja, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, semakin hari semakin kita ngikutin kebenaran, semakin hari kita berjalan dalam kesucian, semakin hari kita mengikutin seperti yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan. Dan kita akan menikmatin hal yang ajaib dan dahsyat. Bapak Ibu, kita akan melihat banyak orang di sekitar kita itu akan diubahkan. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Makanya Alkitab kan ngomong di Matius 7 ayat yang ke-12. Ngomong begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kita pingin orang di sekitar kita diubahkan, kita sendiri yang berubah. Kalau pingin orang di sekitar kita menikmati hadirat Tuhan, kita sendiri yang mencari Tuhan. Kalau pingin orang di sekitar kita diberkatin, kita yang harus melakukan kebenaran. Karena di mana kita ditempatkan, harusnya kita menjadi berkat. Di Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kita ini ditempatkan di mana, membawa hadirat Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan, di lingkungan itu banyak orang yang diberkatin. Dimulainya kan dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa nuntut orang lain seperti yang kita mau. Kita nggak perlu maksa orang lain melakukan ini dan itu seperti yang kita mau. Kita lakukan dulu. Kalau engkau ingin dikasih, ngasih dulu. Kalau ingin diampuni, ngampuni dulu. Kalau engkau ingin diberkati, berkatin dulu. Itu prinsip kerajaan Allah. Dan kita lakukan bagian kita. Sisanya Tuhan yang akan bekerja secara dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang itu nuntut orang lain. Terus kalau orang lain didapati nggak seperti yang kita mau, kita marah, kita kesel. Padahal Bapak Ibu, kita sendiri yang akan dihakimi. Gereja Tuhan yang akan dihakimi pertama kali. Gereja Tuhan ini sudah sesuai dengan kebenaran firman apa tidak? Kalau gereja ini sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau saya ngomong gereja bukan gedungnya, bukan sinodenya, gereja adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita ini sebagai gereja Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan,
hidup dalam kebenaran, otomatis orang di sekitarmu juga dijamah Tuhan. Otomatis orang di sekitarmu menikmati hadirat Tuhan. Tapi kalau gerejanya hidupnya bejat, gerejanya hidupnya ngawur, bagaimana mungkin orang di sekitarmu yang bejat bisa ngerasain Tuhan? Bagaimana mungkin orang yang kelakuannya busuk bisa menikmati Tuhan? Dan dimulainya kan dari diri kita sendiri. Ini berlaku kepada semua orang. Kalau kita pingin orang lain melakukan sesuatu, ngalami sesuatu, kita harus lakukan dahulu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gereja harus melakukan kebenaran. Kalau tidak melakukan kebenaran, firman dan kebenaran suatu hari akan menghakimi hidupmu, akan menjadi hakim buat hidupmu sendiri. Bapak Ibu, kita mau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari semua sikap, tindakan, dan perbuatan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sebenarnya yang paling penting dalam kehidupan kita itu kan membangun keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau orang memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah, kelakuannya pasti berubah, sikapnya pasti berubah, semakin hari semakin diubahkan. Tidak mungkin orang ikut Tuhan kelakuannya nggak berubah. Tambah hari tambah jahat, nggak mungkin. Kalau ikut setan iya, ngikutin diri sendiri yang jelas seperti itu. Kalau ikut Tuhan pasti berubah. Bagaimana mungkin firman nggak merubah hidupnya? Tapi kalau orang belajar firman tapi hatinya tidak berubah, perlu dipertanyakan loh. Kamu belajar firman jangan-jangan untuk hakimi orang lain, untuk menuduh orang lain, untuk menilai orang lain. Kita belajar firman untuk merubah diri kita yang di dalam loh, kasih makan manusia roh kita, supaya hidup kita semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin hari semakin kita hidupin kebenaran, sebab firman dan kebenaran yang kita mengerti ini suatu hari firman akan menghakimi, menjadi hakim buat diri kita sendiri. Bapak Ibu, ingin melihat apa dalam hidupmu? Ingin melihat kemuliaan Tuhan? Ingin melihat kedahsyatan, keajaiban Tuhan? Dimulai dengan pertobatan dari dirimu sendiri. Saya berdoa Bapak Ibu, engkau yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, hatimu benar-benar diubah Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan menjadi orang yang ngawur, penuh kepalsuan. Kalau gereja kita sebagai bait Allah didapatin malah menjadi batu sandungan, bagaimana mungkin orang yang nggak kenal Tuhan? Bagaimana mungkin orang yang butuh Tuhan? Bagaimana dengan pelacur di jalanan? Bagaimana dengan penipu, para koruptor, para penjahat? Kalau gerejanya yang kelakuannya busuk dan jahat, bukankah gereja yang harus jadi berkat? Bukankah gereja yang harus hidupnya benar dulu? Bukankah kita sebagai gereja Tuhan yang harus hidup benar, hidup suci, hidup komitmen mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan? Makanya kita ini kalau ikut Tuhan itu harus benar-benar sungguh-sungguh, bukan separuh-separuh. Nggak bisa kita ngikutin daging, di sisi lain kita ngikutin Tuhan. Kalau engkau mau benar-benar ikut Tuhan, pikul salib sangkal diri mati daging. Benar-benar matiin semua keinginan hawa nafsumu, ditaklukkan pada kehendak Tuhan. Semakin hari kita semakin didapati menyenangkan hati Tuhan, bukan memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Menjadi orang yang fokus pada diri sendiri. Berapa banyak orang yang fokus pada dirinya sendiri, hidupnya malah nggak benar, hidupnya malah bejat, hidupnya malah ngawur, hidupnya malah penuh keras kepala, ego dan hawa nafsunya meledak-ledak gak jelas. Kita ngikutin Tuhan kok. Saya sudah ngomong berkali-kali, kita hari ini miliknya Kristus. Kita menghidupin Kristus. Kalau Kristus di dalamku, harusnya hidupku buat Kristus, bukan buat diriku sendiri. Tetapi banyak orang nggak sampai ke sana, lebih mentingin hawa nafsu dan keinginannya. Terus di sisi lain pingin dipakai Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan saja. Di sisi lain kita pingin dipakai Tuhan, tapi di sisi lain kita tamak, serakah, kita motivasi jahat. Ya mana bisa? Hamba Tuhan yang harus memiliki kemurnian. Hamba Tuhan yang harus hidup dalam kesucian. Hamba Tuhan yang harus memiliki ketulusan hati. Bukan punya embel-embel di belakang. Punya keinginan yang tersembunyi di belakang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terutama hamba Tuhan sebagai para imam harus memiliki kesucian dan kemurnian hati. Kalau tidak, jemaat yang kita ajarkan juga nggak akan berubah. Malah bejat dia. Seperti anak-anaknya Imam Eli itu. Imam Eli yang hidupnya ngawur. Nggak bisa didik anak-anaknya. Anak-anaknya bejat semuanya. Rakyatnya ditidurin. Ujungnya apa? Tabut Allah dirampas oleh musuhnya. Padahal di perjanjian lama, tabut adalah lambang kehadiran Tuhan. Bagaimana mungkin
Di sisi lain pingin ngalami kemenangan, pingin disertain Tuhan, tapi melakukan kenajisan, kepalsuan, kekotoran. Nggak mungkin bisa. Dan itu harus dimulai kita sebagai para hamba Tuhan, kita sebagai gereja Tuhan, yang harus ambil komitmen hidup dalam kekudusan, hidup dalam komitmen, hidup dalam kemurnian hati, dan hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau kelakuan, sifat, dan perbuatanmu persis sama seperti orang dunia, tidak jauh beda. Ya, orang dunia nggak bisa lihat, loh ini orang Kristen atau orang dunia ya? Kok mulutnya sama, kok kelakuannya sama, kalau ngadepin masalah kok histeris, teriak-teriak, nggak jauh beda sama orang nggak kenal Tuhan. Loh, kalau sudah seperti itu, hidupmu nggak jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Semua firman, semua kebenaran, semua pengajaran, semua khotbah yang Bapak Ibu dengar harusnya direnungkan dan dilakukan. Percuma ngumpulin khotbah, percuma kenal banyak pendeta, tapi hidupmu sendiri nggak ngalami kemenangan. Hidupmu sendiri babak belur, hidup kompromi dengan dosa. Hari ini komitmen hidup benar di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin memberi hati nih loh untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Hati ini loh harusnya menjadi tempat tinggalnya Tuhan untuk memanifestasikan kuasanya buat diri kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan manifestasi dalam diri kita, dan kita mau ngikutin maunya Tuhan, kita mau dibentuk, diproses Tuhan, kemana kita pergi, ke satu kota-kota itu diberkati karena ada Tuhan yang manifestasi melalui kehidupan kita. Kita ditempatkan di satu perusahaan, perusahaan itu diberkatin karena ada Tuhan yang manifestasi melalui hidup kita. Kemana kita pergi, ke kota, ke desa, ke satu tempat, ke kantor, kemanapun kau pergi, karena ada Tuhan yang berkuasa memerintah hidupmu, manifestasi dalam hidupmu. Kemana kau pergi, baru nama Tuhan dipermuliakan, orang di sekitarmu akan diberkatin Tuhan. Tuhan tuh mau memanifestasikan kuasanya semakin hari semakin dahsyat. Tuhan mau menunjukkan kasih setianya. Bener nggak sampai hari ini didapatin orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Banyak orang datang kepada Tuhan punya motivasi busuk dan jahat, pingin untuk memuaskan dirinya sendiri, pingin ngalami kesembuhan, pingin diberkati, pingin dipulihkan. Loh, kalau kamu pingin seperti itu nggak salah loh. Tapi kalau kamu hanya setiap hari datang kepada Tuhan, hanya fokus pada dirimu sendiri, perlu berubah, perlu bertobat, cari Tuhan, kenali Tuhan, pingin hatinya Tuhan. Kamu kejar mujizat, kamu dapat mujizat, tapi kamu nggak dapat Tuhan. Kalau kamu kejar Tuhan, kamu akan dapat semuanya. Saya berdoa, semakin hari ini hati ini semakin diubah di hadapan Tuhan. Motivasi kita itu semakin hari semakin diubah. Semakin diubah karaktermu itu. Udah Kristen bertahun-tahun karakternya tetap jelek. Nggak bisa kontrol emosi, nggak ada penguasaan diri, nggak ada pengendalian diri. Mulutnya tetap jahat, kelakuannya tetap busuk. Loh, kamu nih selama ini dengar khotbah buat apa? Suatu hari firman yang kamu dengar, firman itu akan menjadi hakim loh, buat kamu. Sudah bertahun-tahun ikut ibadah, tetap aja suka berantem, suka gegeran. Kamu sebenarnya nyembah Tuhan atau nyembah dirimu sendiri kalau udah seperti itu? Harus berubah dan bertobat. Harus semakin hari semakin punya pengendalian diri. Semakin hari semakin memberi hati ini sepenuhnya untuk Tuhan. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya pastikan orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, hidupnya pasti berubah dan menjadi memberi dampak bagi banyak orang. Bukan tetap sama terus. Orang kok dari tahun ke tahun gak berubah, kelakuannya tetap buruk, mulutnya tetap jahat, tetap negatif pikirannya. Itu ada yang salah itu. Kamu dengar firman mungkin gak dengar firmannya. Kamu dengar khotbah tapi kamu nilai pengkhotbahnya. Baik gak khotbahnya, bagus gak khotbahnya. Bukan kamu belajar untuk dapat sesuatu dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan untuk merubah hatimu. Kita harus banyak belajar berubah. Saya pun harus belajar berubah. Semakin hari saya harus menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, saya sebagai hamba Tuhan ya palsu, munafik, bohong. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan ngajar, khotbah, pelayanan dan lain sebagainya. Tapi kalau hati saya itu tamak, serakah, penuh kepalsuan, punya motivasi jahat di balik semua pelayanan itu, saya melahirkan apa? Saya melahirkan seperti anak-anaknya Mameli itu. Mameli punya anak bejat semuanya. Saya nggak pingin orang yang saya muridkan, saya ajar hidupnya nggak tambah baik. Saya pingin mereka ngalami kebaikan, ngalami kemurahan Tuhan. Semakin hebat, semakin luar biasa, semakin lebih hebat dari saya, lebih diurapi dari saya. Saya pingin orang yang saya ajarin semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bahkan memiliki pengaruh yang dahsyat. Banyak orang hari ini harus berubah di hadapan Tuhan. Berubah semakin hari.
memberi hati, pikiran, dan perasaannya untuk Tuhan. Untuk Tuhan saja. Bapak Ibu, jangan gampang nuntut orang lain. Semakin kamu tuntut dan tuntutanmu gak kamu dapatkan, kamu semakin kecewa, semakin luka hati. Nuntut orang lain melakukan seperti yang kamu mau. Kita gak bisa atur mulut orang. Kita gak bisa atur sikap orang. Kita hanya bisa mengatur diri kita sendiri, menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran, matamu, hatimu, perasaanmu harus takluk dan tunduk kepada firman. Baru kita bisa ngikutin firman Tuhan. Saya berdoa didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Semakin hari didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Semakin hari didapati menjadi orang yang menyenangkan hatinya. Kalau didapatin seperti itu, Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa tambah hari, banyak orang semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dipakai Tuhan luar biasa. Ketika Tuhan datang suatu hari, dia dapatin kita menjadi hamba yang berkenan, menyenangkan hatinya, mempermuliakan namanya, melakukan semua kehendakannya. Bapak Ibu, bukankah kita sebagai orang Kristen hari ini belajar firman, ikut ibadah, berdoa nyembah Tuhan. Kita pingin berjalan sesuai kehendaknya. Kita pingin melakukan semua kehendaknya. Bukankah kita pingin menyenangkan hati Tuhan? Atau kita punya motivasi lain? Kalau kamu punya motivasi lain ikut Tuhan, hari ini beresin hatimu di hadapan Tuhan. Kita tuh yang paling utama dan terutama, kita tuh mencintai Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita pingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kita lakukan yang terbaik karena kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jangan ikut Tuhan karena pingin mujizat. Jangan ikut Tuhan karena pingin kesembuhan. Jangan ikut Tuhan karena pingin diberkati. Apalagi kalau jadi hamba Tuhan pingin diberkati, pingin jadi orang terkenal, pingin jadi orang kaya. Salah cita-citamu, salah tujuan hidupmu. Kita pingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada urusan terkenal, gak ada urusan dengan kaya. Itu sebagai bonus saja kok. Bagian kita nyenengin hati Tuhan setiap hari. Didapati menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai suatu hari malah kita dihakimi. Ternyata kita bukan dapat mahkota dari hasil penghakiman, kita dapat murka Tuhan. Itu yang cilaka. Saya pun pingin suatu hari ketika menghadapi tata pengadilan Kristus, saya malah dapat mahkota kemuliaan. Saya didapat menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Percuma dan sia-sia belaka kalau ketika dapat di akhir zaman, di akhir pelayanan, dan ketika saya menghadap tata pengadilan Kristus, saya malah didapati nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya percuma, buat apa? Makanya dimulai dari hari ini, kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita mau dedikasikan hati ini sepenuhnya untuk Tuhan, untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Semakin kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, tiap hari, Tuhan semakin ubahkan hidupmu. Ditarik pada pusat kehendaknya. Ketika engkau ditarik pada pusat kehendaknya, engkau ngerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan dalam hidupmu. Ketika engkau melakukan sesuai dengan apa yang Dia mau dan Dia inginkan, saya percaya loh, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Tuhan menyertai hidupmu. Kemana saja engkau pergi, orang akan diberkatin Tuhan. Engkau pergi ke kota, kota itu diberkatin Tuhan. Engkau pergi ke desa, desa itu diberkatin Tuhan. Setiap kata-kata menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Saya berdoa hari ini, Tuhan kerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hatimu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, hormatan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mantrakan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami. Terpatri, terpahat dalam loh batin kami. Firman ini nempel jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati mereka. Berkati mereka. Berkati mereka. Berkati mereka. Apa saja yang kerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin breakthrough. Tuhan bikin terobosan. Namamu dipermuliakan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, mau berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord.
as I leave my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tutup matamu. Tutup matanya. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I leave my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Angkat suaramu, nyanyikan lagu ini. Tuhan, korban pujian Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja. Kau layak
bebe piana mande kono makero botobo mekorobo sene makarabasana madama softly makarabahana masekene mete pepe piti mende bene mete pepe ikene rebebe sene mendero no moto pokono makarabate bene mebe sekene mebe. Aku berdoa ada urapan Tuhan yang sedang turun dalam ruangan ini. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Terima pengurapan itu. Maka hanaraba sekonomo boboko neme pepe pianamante. Roh Kudus, pengurapanmu turun. Ada orang-orang yang sampai merasakan sesuatu yang bergetar kuat. Pengurapan itu sedang turun. Nikmatin Tuhan. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekoro boboko no mondoro boto boseke ne metepe makero lo botapakan naramate pekene meko seko no moto mekere bebe ne mende pekene me piana manta pakarabas makara labashike. Terus aku berdoa pengurapan itu turun dalam ruangan ini semakin kuat. Terus ke mako honomo sheke pari mana manteko noromoto mane bekere bebe shibidi. Terus marabata bakana sheke nebidi. Nikmatin Tuhan. Yes, Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bukan aku tapi Engkau. Bukan aku tapi Engkau. Bikin pagi hari ini sesuatu yang spesial. Ini waktumu. Terus bergerak semakin kuat Tuhan. Dari ujung ke ujung hadirat. Ada orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Mereka akan sedang jamah Tuhan sekarang. Ada beberapa orang yang pingin ngalami Tuhan. Saat ini dia menjamahmu. Para makana masekene mentebede. Saya mau ajak Bapak Ibu ya, ekspresikan cintamu sama Tuhan. Jangan banyak bergerak, jangan banyak melakukan apa-apa. Kita menghormatin hadirat Tuhan. Tutup matamu, mulai ekspresikan cintamu sama Tuhan. Fokus sama Tuhan. Koreksi hatimu sampai kedalaman. Hatimu dengan Tuhan. Benar enggak hidupmu selama ini? Hatimu udah benar belum? Dan minta Tuhan lakukan sesuatu siang hari ini. Aku berdoa. Ada orang-orang di tempat ini yang pingin ngalami Tuhan. Ada orang yang pingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Aku berdoa orang-orang yang angkat tangan ini Tuhan. Sekarang
Aku berdoa, urapan-Mu sekarang turun dalam nama Yesus Kristus. Penuhi mereka dengan hadirat-Mu. Para labagahan narabasikin. Sidi diarabure, narabata baka naramaya, sidi minie, sidi biri bibie, igiri biniamo, narama, oh, ini biniarama. Yes. Buka tanganmu berdoa. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go, go, Jesus. Now, Jesus. Yes. Hey. Now. Jesus name. Go. Will. Do it. Do it. Do it. Jesus name. Urapanmu turun. Now. Go. Jesus name. Jesus name. Tuhan. Phil. Berdui. Jesus name. Urapanmu turun dalam ruangan ini. Karabakenebe. Go. Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan, yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus.
Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih di jamah Tuhan. Sampai gak tahan kuat berdirilah. Nalamoso sini mianamo minamo senaramore hirianama. Aku berdoa untuk ibu nih dalam nama Yesus. Go, fit, play, terus, Jesus name, go, Jesus name. Makaralabashi. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat dan pengagungan. Dalam nama Yesus.